Karena suasananya dibangun dalam 5 tahun terakhir di eranya Pak Jokowi gitu ya. Kalau lo mau jadi mendapat bagian, ya lo puji-puji gitu kan. Akibatnya ya orang pakai pola itu sekarang. Berlomba-lomba membuat puji-pujian. Ada yang menyebut tadi seperti apa? Indra Keenam. Dulu masih kita ingat ini seperti khalifah berapa gitu ya kan. Ini seperti nabi lawan apa gitu. Terjadi proses sosialisasi yang mengakibatkan tindakan itu dianggap sesuatu yang normal. Sehingga mulai nggak terkontrol nih hiperbolismenya kan. Baru 7 bulan bekerja wakil presidennya udah dicap sebagai presiden terbaik sepanjang sejarah Indonesia. Ada pertanyaan yang bersifat kritis, Opung bereaksi, kita ini kenapa sih Rosi gampang buruk sangka? Frasa atau istilah buruk sangka atau baik sangka dalam konteks pejabat publik nggak relevan. Kalau kita melakukan kritik terhadap pejabat publik, nggak ada hubungannya dengan baik sangka atau buruk sangka. Dia tersinggung karena diburuk sangkai. Nggak ada istilah baik sangka dan buruk sangka dalam konteks relasi kekuasaan dengan publik. Yang ada adalah warga kritis atau tidak kritis. Halo sahabat integritas, jumpa lagi di kanal 1 Visi Utama, program Buka Kartu. Glorifikasi para penguasa mulai dibangun. Ada 2 nih setidaknya yang kita dengar. Pertama, Wakil Presiden Gibran. Kata Ade Armando, Gibran adalah Wakil Presiden paling hebat dalam sejarah Indonesia. Mengalahkan semua Wakil Presiden yang sudah ada sebelumnya, Muhammad Hatta, Budiono, macam-macam lah ya, termasuk terakhir Pak Yusuf Kalla dan Ma'ruf Amin. Yang terbaru, Prabowo disebut juga memiliki indera keenam. Karena menteri-menteri anak buahnya yang punya tujuan yang berbeda ya dari apa yang diharapkan oleh pemerintah. Nah, fenomena glorifikasi para penguasa ini sepertinya terulang terus-menerus ya dalam politik di Indonesia, dan seringkali tujuannya sudah jelas agar di 2029 dalam konteks pemilu besok itu adalah cara ya yang mungkin paling efektif untuk mempengaruhi cara berpikir masyarakat, pemilih dan lain-lain. Diedit. Nah, apakah ini adalah sesuatu yang akan terus dihidupkan, bahkan nanti akan muncul lagi banyak glorifikasi terbaru gitu ya, di tengah situasi di mana misalnya Prabowo sepertinya mengkonsolidasi menteri aja gagal tuh. Menteri Kesehatan ngomong sembarangan, dikritik sana sini, kemudian menteri yang lain juga main ini, main itu, ngomong sembarangan. Banyak sekali juga masalah-masalah yang dihadapi oleh menterinya yang sekarang menjabat. Termasuk Budi Ari misalnya yang Belakangan lagi rame juga disebut oleh jaksa bahkan menerima 50% jatah dari judi online. Uang perlindungan terhadap website judi online. Nah, untuk membahas itu kita sudah ada 2 narasumber hebat. Pertama adalah Bung Ray Rangkuti, Direktur dari Lingkar Madani, dan Buya Tahtan. Direktur apa Buya? Warga pinggiran. Warga pinggiran. Orang terminal. Kita ke Bung Ray dulu. Yuk, Ray dulu lah. Bung Ray, gimana nih? Kita melihat perkembangan politik Indonesia terbaru dengan upaya yang sudah makin kelihatan, ada beberapa kelompok yang mulai menjilat-jilat penguasa gitu ya. Sementara ya reformasi kita kan juga makin terpuruk, sinyal-sinyalnya sudah semakin kelihatan. Pak Harto katanya mau jadi pahlawan nasional lagi gitu ya. Sementara para elit yang dulu katanya mendorong-dorong reformasi sekarang menjadi pengipas dari para penguasa lewat tadi glorifikasi, mistifikasi mereka. Kalau puji-pujian yang terkadang berlebihan ya, baik simbolik maupun berbagai kerja-kerja yang mengindikasikan glorifikasi itu bukan barang baru dalam tradisi politik kita ya. Saya kira sejak dari Pak Karno juga udah mulai muncul gejala itu gitu. Dan lebih menonjol lagi di eranya Pak Jokowi, Pak Harto. Kita masih ingat dulu di eranya Pak Harto itu ada istilah ABS ya, asal Bapak senang gitu ya kan. Bahkan pada tingkat tertentu Pak Harto
kelihatan gerah juga karena tidak semua laporan yang disampaikan kepada beliau itu adalah hal yang faktual di lapangan gitu, sehingga kadang-kadang membuat salah ini kan keputusan gitu ya. Dan itulah terus berlanjut. Nah, sampai ke Jokowi malah punya banyak sekali barisan yang muji-muji itu kan. Ada namanya pro Jokowi, ada namanya Jokowi mania ya, belum lagi ini, belum itu, banyak sekali. Buzzer-buzzernya. Nah, iya, mungkin buzzer-buzzernya kita kecualikan dulu karena itu kan spesialis nyerang ya gitu. Nah, jadi yang muji-muji itu ya yang organisasi kita sebut. Termasuk yang sekarang mendorong supaya dia menjadi ketum PSI. Ya? Iya, dan macam-macam gitu. Termasuk di dalamnya banyak partai-partai dan dengan segala macam atribut lah diberikan ya, persis seperti misalnya partai-partai itu memberi atribut kepada Pak Harto sebagai bapak pembangunan gitu kira-kira. Nah, sekarang ada yang menyebutnya Pak Jokowi itu adalah sebaik-baik presiden dalam sepanjang sejarah Indonesia gitu, seperti kemarin disebutkan oleh Bung Ade Armando Gibran itu adalah sebaik-baik wakil presiden sepanjang sejarah Indonesia. Itu sudah sangat lazim dalam tradisi politik Indonesia, puji-pujian yang berlebihan itu gitu ya. Ada yang terpesona dengan puji-pujian itu, gitu. Ada yang merasa bahwa itu berlebihan gitu. Saya kira dalam rentang kepemimpinan kita secara umum ya, mungkin orang seperti Soekarno lebih rasional menerima pujian gitu. Lalu saya kira Habibie juga adalah orang yang lebih rasional menerima pujian, bahkan sepanjang pemerintahan Habibie itu lebih banyak caciannya ya, ketimbang pujiannya gitu ya. Lalu di eranya Gus Dur juga saya kira beliau rasional. Di eranya Mega sama juga, lebih banyak mungkin macam caciannya gitu ya. Nah, di era Pak SBY itu yang kelihatan agak netral lah. Yang muji dengan yang mengkritik sama kira-kira sama besarnya gitu. Tapi di eranya Pak Jokowi itu baru, ya kan pujiannya itu berlimpah ya dibandingkan dengan kritikannya itu ya. Dan gejala yang sama terjadi di era Pak Prabowo ini, di mana kelihatan begitu banyak kelompok ya masyarakat, kelompok entah itu dibuat, ya sengaja dibuat atau itu natural gitu, yang melakukan kerja-kerja pemujian terhadap Pak Prabowo gitu ya. Nah, saya kira ada beberapa, selain ini semacam kultur kita, tapi di sebahagian, tadi saya mengatakan bahwa ada pemimpin ini yang memang karakternya begitu gitu loh, senangnya dipuji gitu, suka dipuji gitu. Nah, saya kira dengan macam metode, kalau misalnya Pak Jokowi itu senang dipuji tapi dengan cara ada yang ngejek-ngejek dia dulu, kira-kira gitu loh. Playing victim. Ya, itulah kan orang bilang sekarang playing victim gitu ya. Habis setelah itu baru ini gitu. Kalau Pak Prabowo ini bacaan saya ya, orang yang lebih terbuka, yang memang pinginnya langsung dipuji gitu lah. Gitu. Nah, itu tercermin, dia juga memuji secara terbuka ya. itu yang sebenarnya itu tercermin dari bahasa pidatonya itu yang selalu tinggi. Ya kan, kita kejar koruptor sampai ke Antartika. Kita nggak butuh investor asing, ya kan, apalagi ya kan, ekonomi nasional apa macam-macam gitu. Jadi saya tidak takut korupsi gitu ya, dan sebagainya. Gitu. Nah, pidato-pidato yang tinggi itu mungkin terbaca oleh beberapa orang atau banyak orang bahwa salah satu cara pintu masuk ke Pak Prabowo itu adalah jangan pernah bercerita tentang kelemahan dirinya gitu loh Pak. Yang harus diceritakan kepada beliau itu adalah kelebihan-kelebihan dirinya, kehebatannya dalam pidato macam-macam dan sebagainya. Gitu. Nah, itulah yang kelihatan membuat banyak orang yang lalu hiperbolis ya, mengungkapkan kata-kata yang begitu luar biasa kepada Pak Prabowo. Apalagi ditampilkan oleh survei sampai tingkat kepuasan 82, sekian % gitu ya kan. Itu luar biasa itu ya oleh hasil dari survei itu gitu. Nah,
ada yang memang mendapat keuntungan dari cara itu, dan saya kira banyak yang mendapat keuntungan dari cara begitu. Tapi yang jelas kan kita agak miris nih, mirisnya di mana gitu. Kalau orang kayak Buya gitu, kayak Adnan gitu ya, yang melakukan kritik kepada entah itu mungkin Pak Jokowi sebelumnya dan sekarang pada Pak Prabowo, seringkali disudutkan dengan kata sakit hati, tukang nyinyir, nggak kebagian gitu. Tapi Padahal sebenarnya di belakang kita itu dikawal. itu satu. Tapi di luar itu nggak ada apa penyebutan kepada mereka yang katakanlah ya melakukan apa istilahnya itu ya, puji-pujian yang berlebihan itu justru jelas untuk dapat kekuasaan. Nah, sebetulnya lebih Sebagai penjilat gitu. mungkin itu bahasanya gitu. Apa bahasa ini? Tapi kan orang yang seperti ini tidak dibazarkan gitu loh Pak. Yang dibazarkan ya kita gitu kan. Oleh karena itu mulailah ya penerimaan publik terhadap orang yang tanda kutip tadi melakukan pernyataan ya atau mungkin tindakan yang hiperbolisme justru untuk mendapatkan kekuasaan itu sebagai sesuatu yang wajar gitu. Nah, Memang caranya begitu kalau mau nempel gitu ya. iya, jadinya begitu tuh. Nah, karena suasananya dibangun dalam 5 tahun terakhir di eranya Pak Jokowi gitu ya. Kalau lo mau jadi mendapat bagian, ya lo puji-puji gitu kan. Dan sekarang juga berlanjut gitu. Nah, akibatnya ya orang pakai pola itu sekarang. Berlomba-lomba membuat puji-pujian gitu. Setinggi-tingginya kan. Ada yang menyebut tadi seperti apa? Indra keenam. Indra keenam ya kan. Dulu masih kita ingat ini seperti khalifah berapa gitu ya kan. Masih ingat kita kan. Ini seperti nabi lawan apa gitu-gitu lah kira kan. Dan sebagainya itu terjadi. Karena itu terjadi proses sosialisasi yang mengakibatkan bahwa tindakan itu dianggap sesuatu yang normal. Sehingga mulai nggak terkontrol nih hiperbolismenya kan. Ini baru 7 bulan bekerja wakil presidennya udah dicap sebagai presiden terbaik dalam sepanjang sejarah Indonesia gitu. Ininya dan orang merasa ya sesuatu yang biasa gitu. Sementara kalau Anda melakukan kritik ya kan lalu sudah disudutkan tuh gara-gara lo nggak kebagian gitu. Nah ya kan kalau lo nggak kebagian tukang nyinyir gitu ya, sakit hati gitu. Ada lagi tuh bahasa yang lain. Apa yang bisa disumbangkan Adnan bagi bangsa? Asik kan? Jangan tinggal di Indonesia. Keluar. Buya, ini marketnya kok tetap ada ya? Dalam politik kita yang makin modern ya. Mestinya ya, karena kan kita sudah punya pengalaman dari pemilu yang sangat terbuka di 1999 ya, sampai kemarin 2024. Tapi pendekatan mistifikasi, glorifikasi, itu masih dianggap sebagai sesuatu yang bisa diterima dan marketable gitu ya. Dari sisi masa, dari sisi voters. Gitu. Orang yang gampang puja-puji terhadap orang lain itu menjelaskan dua hal. Pertama, dia nggak cukup percaya diri ya untuk dianggap baik sehingga dia puja-puji orang ya. Untuk memuji. Butuh memuji orang. Dia nggak cukup pede dengan kebaikan dirinya sendiri. Karena itu dia tonjolkan kebaikan orang lain secara berlebihan. Kan logikanya cuma itu. Iya kan? Dengan begitu dia merasa diingat ya. Lalu dianggap sebagai pendukung, sebagai loyalis dan seterusnya kayak gitu. Jadi satu sisi dia menjelaskan bahwa ini adalah bagian dari nyosor ya. Karena dia nggak cukup percaya diri dengan kapasitas dia segala macam sehingga butuh pengakuan langsung. Caranya adalah ditukar dengan puja-puji. Gitu loh. Bisa begitu penjelasannya, ya kan? Karena itu orang yang gampang memuji itu biasanya orang yang nggak punya pride. Yang nggak punya cukup sikap percaya diri yang penuh. Ini kan ada hubungannya dengan kompetensi, integritas dan seterusnya, kayak gitu. Nah, yang kedua elemen Dia bisa bertahan, survive itu ya dengan memuji gitu. Iya, jadi Karena dia nggak punya kompetensi. iya, dia ngebedakin orang aja kerjanya kan, biar orang lain terlihat santai gitu, sehingga
dia dianggap punya kontribusi terhadap kebaikan orang lain, yaitu dengan cara secara verbal gitu, puja-puji dan seterusnya. Yang kedua, elemen feodalisme dalam kekuasaan juga ada, ya kan. Jadi hierarki yang bersifat feodalistik kayak gitu-gitu, ya. Ini kan gejala lama yang tidak gampang hilang ya dalam relasi kekuasaan seperti ini, gitu kan. Nah, tapi dua-duanya adalah variabel yang tidak cukup bagus untuk demokrasi, gitu loh, karena tidak kompatibel dengan iklim demokrasi yang kita tata sebuah pola relasi yang lebih rasional, modern dan seterusnya. Makanya saya agak bereaksi sedikit itu ketika Luhut diwawancari Rossi, ya, seperti biasa. LPP ini maksudnya? Iya, opung ya. Ada pertanyaan yang bersifat kritis, langsung opung bereaksi, kita ini kenapa sih Rossi gampang buruk sangka gitu, ya kan? Buruk sangka. Nah, jadi diksi yang dipakai itu buruk sangka, menyudutkan. Frasa atau istilah buruk sangka atau baik sangka dalam konteks pejabat publik nggak relevan. Karena itu penjelasan untuk pola hubungan yang sifatnya personal, yang nggak ada kaitan dengan publik. Individu dengan individu. Kalau kita melakukan kritik terhadap penguasa atau terhadap pejabat publik, itu nggak ada hubungannya dengan baik sangka atau buruk sangka, gitu kan? Nggak relevan. Karena memang hak warga untuk melakukan bersikap kritis terhadap polisi tertentu dan seterusnya. Gitu. Nah, karena frasa baik sangka dan buruk sangka, kekuasaan menjadi terpersonalisasi, bukan lagi urusan publik. Gitu loh. Iya kan? Dia tersinggung karena diburuk sangkai, gitu kan? Padahal ini kaitannya dengan publik, jadi nggak relevan istilah itu. Nggak ada istilah baik sangka dan buruk sangka dalam konteks relasi kekuasaan dengan publik, gitu loh. Yang ada adalah warga kritis atau tidak kritis, gitu loh. Iya kan? Jadi jangan mengadopsi sebuah frasa yang itu terkesan menyederhanakan sebuah hubungan yang sebetulnya kompleks, gitu loh. Beda dengan hubungan yang sifatnya personal, kan? Tapi kalau dari sudut pandang penguasa dengan menggunakan diksi itu kan dia bisa menyudutkan para pihak yang mengkritik ya. Yang kemudian akhirnya bingung juga untuk merespon balik dengan spontan gitu ya. Ketika disebut tadi misalnya kok dirimu buruk sangka sekali. Iya, tapi permintaan pada rakyat untuk tidak buruk sangka itu tidak akan efektif karena tetap saja rakyat bersikap kritis. Kalau saya malah sebaliknya, justru menurut saya masyarakat tuh masyarakat tuh perlu didorong untuk berburuk sangka kepada semua pejabat. Iya. Kalau kita mau gunakan frasa itu. Dibuktikan Sebaliknya, karena kita sudah terlalu lazim melihat pejabat yang tidak amanah. Iya. Jadi di tengah banyaknya pejabat yang tidak amanah itu, lalu mereka berbicara soal tidak baiknya buruk sangka itu, kan gak masuk akal kita gitu. Iya. Kecuali 100 pejabat, hanya 10 orang yang bermasalah, tidak relevan Anda berburuk sangka kepada mereka itu satu. Tapi dari 100 itu 80-nya punya masalah, ya segala macam masalah. Di mana lagi argumennya untuk mengatakan kita berbaik sangka kepada mereka? Right. Ini pendekatan glorifikasi ya. Ya, disampaikan oleh beberapa pihak terutama ke Prabowo. Itu sebenarnya juga ingin menyembunyikan kelemahan di dalam leadership Prabowo ketika mengkonsolidasi para menterinya yang beragam ini. Karena kan sebenarnya bocornya banyak hal kayaknya isu kebijakan publik selama pemerintahan Prabowo kemarin ini kan dikontribusikan salah satunya karena ya dia nggak bisa, sepertinya tidak bisa mengontrol para menterinya dia. Termasuk yang terbaru ya Menkes yang ribut dengan banyak rumah sakit, dokter, fakultas kedokteran di universitas, dekan, bahkan kabarnya kemarin undang dekan nggak ada yang datang. 25. Itu kan menunjukkan problem ya yang dihadapi oleh kabinet hari ini. Problem gas. Untuk menutupi persoalan leadership dari Pak Prabowo, akhirnya ya beberapa memunculkan aspek glorifikasi tadi. Ini ada
indera keenam yang dimiliki. Mungkin nanti akan ada indera ketujuh, indera kedelapan gitu ya. Itu urusannya Ray. Aduh, kalau Indra ya Buya dong. Jadi kita harus lihat dari dua hal. Pertama, apakah pujian itu personal atau pujian itu by konstruksi, gitu kan? Kalau dia personal, ya mungkin tujuannya adalah untuk mendapatkan posisi mendapat perhatian lah secara umum ya kan. Tapi kalau by konstruksi, pertanyaannya dari relevan. Itu bagian dari cara menutupi kelemahan kepemimpinan yang sekarang. Saya kasih contoh lah misalnya soal pernyataan Bung Ade terhadap Gibran. Kenapa pernyataan itu muncul saat ini? Karena Gibran sedang menghadapi serangan politik. Ya kan? Nah itu yang saya sebut ini mungkin bagian dari konstruksi nih. Sengaja dibuat itu untuk menahan berbagai serangan politik yang dilakukan terhadap Gibran gitu. Masuk kayaknya dia terketir juga soal Sri Teks ini ya. Iya makanya kan misalnya soal ada serangan dari Purnawirawan ya kan kita makin jarangnya dilibatkan untuk kepentingan publik gitu seperti dibatasi oleh Pak Prabowo gitu ya, serangan kepada keluarganya Pak Jokowi dan sebagainya itu gitu ya kan. Nah oleh karena itu harus dimunculkan sesuatu yang kelihatan merupakan kelebihan dirinya, itu yang saya sebut sebagai pujian yang dikonstruksi gitu loh. Nah pujian Pun itu abstrak juga ya. tentu saja abstrak kan. Dan saya tidak tahu persis apakah misalnya pernyataan Habibur Rahman ini bagian dari konstruksi itu atau itu bersifat personal. Atau iya personal itu tadi artinya dalam kerangka ini kata orang pansos itu gitu loh kira-kira itu kan. Cuman kalau kita lihat pertama Habibur Rahman itu sudah jadi anggota DPR kan. Istilah yang lain kelihatan dari konteks itu dia sebetulnya nggak membutuhkan jabatan struktural apalagi karena di DPR itu sudah cukup wakil ketua pilkada juga udah selesai kan, nggak ada juga untuk kepentingan untuk misalnya jadi calon ketua umum Partai Gerindra, nggak mungkin juga. Nah kalau kita lihat dari itu ya kita bisa mengatakan kayaknya pujiannya Saudara Habibur Rahman itu masuk dalam pujian Deconstruction. pujian yang dikonstruksi itu gitu loh. By design. Ya by design itu gitu. Jadi pujian yang dibuat dengan sengaja dalam kerangka yang disebutkan itu tadi menutupi berbagai kemungkinan ya kritik yang sedang dialami oleh Pak Prabowo karena hari demi hari ini kan mulai meningkat nih, ya kan intensitasnya. Kalau sebelumnya teralihkan kepada peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Pak Jokowi gitu ya, perlahan-lahan kritiknya mulai ke arah Pak Prabowo gitu, mulai ke arah Pak Prabowo gitu. Kalau selama ini kelihatan menumpuk nih perhatian orang kepada Pak Jokowi ya, khususnya soal ijazah ya, lalu sekarang pelan-pelan mulai ke Pak Prabowo. Nah disitulah ya kan puji-pujian ini diberikan ya. Kalau dilihat dalam konteks ini karena kalau kita lihat dalam struktur sosial politiknya, Habibur Rahman itu sebetulnya tidak sedang nyari apa-apa kan, karena memang dia udah. Dan setelahnya kayak jadi sangat longgar ya, bagi hal ya. Maksudnya tanpa aturan, tanpa dasar, tanpa fondasi yang jelas. Misalnya penunjukan Muhammad Iqbal sebagai sekjen DPR. Iya. Ke polisi aktif, langsung dia. Ya, itu persis seperti tersebutkan kan saya sendiri kan banyak kritik soal itu kan. Jadi mungkin Bung Habibur Rahman mau mengatakan Pak Prabowo itu mengerti apa yang terjadi di masa depan kan kira-kira gitu tuh. Dan oleh karena itulah diantisipasi dari sekarang. Salah satunya menempatkan sekjen DPD itu dari perwira Polri kan kira-kira gitu ya, Dirjen Bea Cukai itu dari perwira aktif TNI itu karena kita akan menghadapi di masa depan. Nah itu mungkin yang disebut dengan indra keenam itu gitu. Tapi yang Ray Rangkuti nggak paham tuh kan kira-kira gitu, Buya nggak paham tuh kan kira-kira gitu. Kita nggak punya indra. Indra kita ya cuma yang ada ini gitu kan. Sebagainya gitu. Buat saya itu semua adalah bagian dari penyosoran politik lah ya. Bedakin penguasa tebal-tebal gitu kan. Tapi hati-hati kalau bedaknya terlalu tebal jadi cemong juga kan. Gak bagus dilihat gitu loh. Artinya muji-muji itu terlupur juga. Iya tentu saja. Artinya ada konteksnya gitu, ada alasan realnya dan seterusnya kayak gitu. Tapi kalau puja-puji
sampai bilang punya indera keenam, dia punya kemampuan untuk membaca masalah yang akan terjadi kemudian. Kalau orang Jawa bilang merusak turunge Winoro. Tahu sebelum peristiwa itu? Iya. Itu mistifikasi kan. Iya. Mistifikasi biasanya orang yang bersifat mistifikasi itu jarak antara dirinya dengan kenyataan yang dibayangkan terlalu jauh. Jadi lompat memistifikasi. Jadi di situ nggak ada sisi rasionalitas dan seterusnya. Nah, itu mistifikasi, ya kan. Jadi kalau Anda jadi misalnya kayak gini lah, nelayan pada masa yang lalu yang jauh, ya, begitu dia di tepi laut, ya kan, dia akan berhadapan dengan guncangan di laut yang nggak bisa dia bayangkan, dia bikin sesajen, iya kan, untuk melakukan negosiasi terhadap kekuatan semesta agar jinak situasi ini. Gitu. Nah, itu mistifikasi, ya kan. Jadi kalau puja-puji dan sebagainya itu harus dilihat bagian dari sesajen gitu loh. Ya. Tapi gini juga ya, satu segi Sesajen. pada tingkat tertentu ya, saya seringkali menyebut kita ini sedang masuk pada satu suasana di mana pejabat itu sesuatu yang luar biasa. Maksudnya? Oh, bukan hanya kepada Pak Prabowo, sekarang ini kita masuk yang saya sebut sebagai negara pejabat gitu. Oke. Apa itu negara pejabat? Negara pejabat itu bahwa kedudukan itu amat penting secara sosial dan politik pun juga ekonomi. Etatisme. Ya, oleh karena itulah orang sekarang berlomba-lomba untuk mendapatkan jabatan apapun di dalam struktur kekuasaan itu. Dan oleh karena itulah orang saling muji-memuji dalam kerangka untuk supaya mendapatkan bagian dari kekuasaan. Itu yang kita alami sekarang. Dan itu memang lagi-lagi kalau kita masuk ke yang kita sampaikan tadi itu kan, yang apa namanya itu ya, yang apa terbangun selama 5 tahun terakhir ini bahwa menjabat itu adalah bukti nyata sumbangsih kepada negara gitu. Orang yang nggak menjabat adalah orang yang punya sumbangsih pada negara gitu kira-kira. Apa kontribusimu? Ah, itu yang saya sebut tadi. Padahal kontribusi kita yang Pajak jelas. Jadi sebetulnya kalau kita ulang-ulangi lagi ya pernyataan apa namanya itu kalimat-kalimat buzzer ini itu betul-betul menjatuhkan apa namanya itu ya cita rasa publik terhadap apa yang disebut dengan karya. Sebab sekarang ini yang disebut dengan berkarya kepada bangsa. Kalau Anda menjabat, kalau Anda nggak menjabat, Anda nggak berkarya. Padahal menjabat itu kadang-kadang merusak. Itu dia kan. Lalu kalau Anda cuma mengkritik, nah pertanyaannya apa sumbangsihmu bagi negara ini? Nah, itu yang terjadi sekarang. Jadi bahkan pada tingkat tertentu orang nggak penting jabatan itu mentereng amat. Yang penting ada jabatan. Jadi wamen Meskipun nggak guna itu ya. itu dia maksud saya. Ada menteri, wamen dari wamen, staf wamen, ahli wamen, staf ahli dari staf ahli wamen, itu ada semua tuh. Turun-temurun. Yang penting ada bagian dari Berfoto. kekuasaan. Iya. Kompetensi. Ini yang saya sebut tadi. Negeri para pejabat. Negeri para pejabat. Jadi kemuliaan itu ada pada jabatan. Oleh karena itulah saling memuji di antara mereka supaya tidak terpinggirkan dari yang disebut dengan jabatan itu, meskipun jabatan itu remeh-temeh gitu. Nah, dalam saat yang bersamaan dibangunlah apa itu jadi wacananya bahwa orang yang berjasa bagi bangsa ini adalah mereka yang pernah menjabat. Yang tukang kritik seperti Buya, seperti Adnan itu adalah orang yang apa namanya ya, tukang nyinyir ya kan, nggak ada jasanya bagi negara ini dan sebagainya. Bandra ini scam banget. Dan itu menurut saya tentu sangat berbahaya bagi bangsa kita gitu. Tapi inilah yang kita alami sekarang ini. Orang bahkan pada tingkat tertentu bisa berpindah ideologi loh demi jabatan ini. Tapi aktivis 98 yang kelihatan selamat dia ya. Ya. Anak nggak pernah ditawarin jadi komisaris atau apa gitu. Sering. Oh sering. Tapi kita nggak pernah mau ngomong lagi. Dia nawarin orang yang salah udah. Kalau gue yang tawarin mau. Kalau kata beberapa ahli agama itu ya, puasa yang sejati adalah ketika orang menolak jabatan. Itu puasa yang sesungguhnya. Jadi kita ini memang tidak tertarik ini ya seperti itu.
Saya di beberapa tempat saya menyatakan begini Bu ya, tantangan hidup saya sekarang ini bukan masuk ke dalam kekuasaan, itu, tapi tantangan hidup bagi saya ini bagi saya ya, Bu ya, justru bagaimana bertahan di luar kekuasaan ini. Itu menurut saya lebih apa namanya itu ya, Pilihan eksistensial. bukan eksistensial tapi itu lebih menggairahkan. Iya. Sebab Eksistensial. iya, sebab masuk kekuasaan itu kayaknya tinggal selangkah lagi juga jadi, kira-kira begitulah. Kalau kata orang bukan cakap sombong nih, kata orang Medan nih. Terus sebetulnya terbuka. Tapi justru masalah saya itu bukan masuknya, tapi gimana bisa bertahan dengan situasi yang tak menjabat, lalu melakukan kritik, kemudian diserang oleh buzzer dengan menyebut karena lo nggak punya jabatan. Sehingga ada orang punya kesimpulan untuk mendapatkan jabatan itu dua cara ekstrim yang bisa tempuhkan. Anda menjadi loyalis sejati yang punya puji, atau Anda kritikus yang bengis. Iya. Nah, memang tidak bisa ini juga di persepsi bahwa orang yang mengkritik itu karena pingin jabatan, itu di beberapa orang juga terjadi. Terjadi itu. Jadi ini kan sebuah proses ya sebuah proses. Oh ya kan kita banyak punya teman yang dulu tikus bengis. Kalau ngeritik kan keras sekali ya. Tapi akhirnya jadi wamen. Ada ketua partai kemarin calon wakil presiden, tagline-nya itu perubahan. Ya, seminggu setelah ditetapkan hasil pilpres pindah dia. Orangnya kelanjutan. Bukan nasib saya masih. Makanya kan ada orangnya yang mulai agak sinikal gitu kan. Ternyata sejumlah tokoh-tokoh reformasi yang dulu aktivis segala macam itu kan mereka sekarang berada dalam ceruk kekuasaan, ya kan. Saya bilang itu salahnya kita karena menganggap reformasi ya itu sebagai sebuah gagasan dipersonifikasi kepada orang, gitu. Reformasi adalah sebuah visi, sebuah cita-cita dan seterusnya yang sifatnya impersonal, ya kan? Jadi kalau umpamanya mereka yang dulu tokoh reformasi masuk dalam kekuasaan yang sekarang disebut-sebut anti demokrasi, ya kan, segala macam, itu gak ada hubungannya dengan kematian demokrasi, karena sebagai person dia juga punya kepentingan yang lain lagi, karena zaman udah berubah. Yang kita perlukan adalah melahirkan generasi baru yang sensitif terhadap gagasan reformasi, yaitu mahasiswa sekarang, kaum cendekiawan yang masih terus terpelihara gitu, integritasnya dan seterusnya, ya gitu. Jadi jangan ratapi mereka itu manusiawi ada dari satu sisi, ya kan? Karena mereka perlu survive, perlu hidup, perlu pekerjaan dan seterusnya, ya kan? Jadi poinnya adalah reformasi jangan dipersonifikasi pada orang, sebab dia gagasan, gitu, ya kan? Gitu. Untungnya kita masih punya Rai, ya kan? Belum bisa didomestifikasi, walaupun sudah tawarin haji berkali-kali. Karena dia menghindari status haji pengabdi setan. Kalau itu udah berkali-kali. Iya kan. Saya kira, tapi gini ya, satu hal penting ya yang ingin saya katakan. Saya tidak melihat ya Prabowo ya dengan dukungan politik yang begitu melimpah ruah ya dari sisi parlemen, ada yang disebut dengan koalisi merah putih ya kan. Lalu beberapa upaya juga untuk melakukan pemupukan kekuasaan lewat undang-undang TNI dan seterusnya segala macam. Tapi saya melihat tidak terkonsolidasi kekuasaan itu karena dia tidak bisa melakukan kontrol terhadap detail pekerjaan yang dilakukan menterinya, gitu kan? Jadi apa gunanya punya indera keenam kalau dia tidak bisa mendeteksi keburukan-keburukan yang ada di sekitar kabinetnya? Itu gunanya indera keenam kan untuk hal-hal baik sebetulnya, ya kan? Bukan untuk membayangkan masalah yang akan tiba, tapi masalah yang ada di depan mata, ya kan? Kalau soal masalah di kemudian hari yang diketahui hari ini, itu hanya Nabi Khidir yang apa itu? Ngapain kita garansikan pada masalah yang akan datang, masalah yang sekarang banyak, itu, ya kan? Gitu, Rai. Bung Rai, Buya, ini menarik ya. Kira ya santai gitu ya, tapi sebenarnya ini juga refleks. Dalam tradisi pesantren itu ada pepatah ya, Bung Buya ya. Habibaka honamma, saya puna bagidaka yaumamma. Tahu artinya nggak? Nah, Abgid bagidaka yaumamma, asa ayakuna habibaka yaumamma. Itulah gunanya, itu artinya kritis. Ya. Itu loh, ya kan? Cintailah kekasihmu itu seadanya saja, besok hari mana tahu dia adalah lawan.
Jadi marah bencilah lawanmu itu seadanya saja, mana tahu besok hari dia adalah kekasih. Kita ini Jadi jangan mutlak-mutlakan ya. Ya itu kan udah kita lihat Jokowi Prabowo. Kita dulu terlanjur cinta. Bukan, kok nyata itu Jokowi Prabowo gimana nih? Lihat sama aja. Sekarang pada menjadi hatersnya Jokowi juga dulu para pecinta. 5 tahun. Periode kedua ketemu. Ibu Mega sama Jokowi gimana nggak akrabnya? 10 tahun berikutnya pecah. Karena itu ada yang bilang benci itu adalah cinta yang salah jalan. Begitu ketemu jalannya cinta paten dia. Jadi maksudnya pujilah biasanya seproporsional mungkin. Itu bagus ya. Jadi pepatah tadi itu untuk mengatakan bahwa kita tetap harus kritis terhadap situasi karena kita tidak bisa jamin perubahan yang akan terjadi. dan menjaga jarak Kayak gitu. terhadap sesuatu. Ya kan? Itu penting juga untuk kesehatan demokrasi kita. Karena bagaimanapun kritik harus ada dalam demokrasi. Harus dipelihara. Ada lagi pepatah Arab yang menarik ya. Jadi al-abdu yudrobu bil asa wal hurru yakfihi bil isyarah. Jadi kalau kita berhadapan dengan seorang budak dalam pengertian yang udah dikuasai nafsu, kita butuh tongkat. Tapi buat orang merdeka cukup pakai isyarat. Kan kita tidak bicara bodoh dalam pengertian harfiah. Orang yang sudah dikuasai nafsu dia bisa tidak rasional, gitu kan? Kayak gitu-gitu. Nah itu gunanya kritik, itu gunanya demokrasi, gitu loh. Ya. Oke, iya Bang Rai. Saya terkepis di antara dua alumni IAIN. Karena dua-duanya banyak menggunakan frasa bahasa Arab yang saya nggak ngerti. Karena saya abangan ya, saya bukan lulusan pesantren. Anda paling tidak spiritnya kita bisa tangkap, sabab integritas. Pada intinya puja-puji, glorifikasi, mistifikasi terhadap penguasa dari yang dulu sampai hari ini termasuk pada era Prabowo sekarang perlu kita kritisi sebagai satu strategi untuk menutupi beberapa persoalan-persoalan leadership ya yang sudah mulai nampak pada era pemerintahan Prabowo. Dan kita sudah Udah pasti nyambutnya Jokowi. ya karena memang ini kita 11-12. Kita akan membahas lagi beberapa topik lain yang hangat, tapi di lain waktu dan ini juga sudah sangat panjang diskusinya. Kita ketemu lagi di lain waktu sampai jumpa.